Injil kerajaan Allah akan diberitakan kepada segala suku bangsa, baru tiba kesudahannya. Banyak suku bangsa yang belum dengar Injil. Sekarang ada suku baru yang sudah ada dan sedang berkembang pesat luar biasa di Indonesia. Suku itu, ingat, namanya suku punya budaya sendiri, gaya hidup sendiri, tradisi sendiri. Nah, suku yang baru ini juga punya gaya hidup sendiri. Dia bernama suku milenial. Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis. Dia disebut Yohanes Pembaptis karena kerjanya membaptis. Baptisan itu disebut baptisan proselit, baptisan pertobatan. Tapi kenapa Yesus ikut dibaptis? Apakah Yesus juga perlu bertobat? Tidak. Yesus ikut dalam upacara baptisan punya dua tanda. Tanda yang pertama, dia orang Yahudi. Tapi yang kedua, seluruh proses baptisan adalah perjuangan orang-orang untuk hidup benar, meninggalkan kebiasaan lama dan hidup dalam kebiasaan baru. Yesus terlibat dalam baptisan, dia nyatakan solidaritas. Dia mau bilang dengan bahasa sehari-hari, kamu nggak berjuang sendiri, aku ikut dalam perjuanganmu untuk hidup dalam kebenaran. Jadi ketika Yesus terlibat dalam baptisan orang-orang Yahudi, Yesus sedang mau katakan bahwa perjuanganmu untuk hidup benar, perjuanganmu untuk meninggalkan semua gaya hidup yang sia-sia, kamu tidak mengerjakannya sendiri. Aku topang kamu. Kamu tidak lihat tanganku, tapi aku beri kekuatan ekstra. Invisible hand. Bapak berjuang, ibu-ibu berjuang, orang tua berjuang, dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, majelis jemaat berjuang, seringkali membuat kita patah semangat, membuat kita ingin untuk menyerah. Keadaan-keadaan yang carut-marut bisa membuat kita putus asa. Tapi ada berita dari sorga. Aku menopang kamu. Nah, mari kita periksa teksnya. Pembacaan kita Lukas pasal 3 ayat 1-6. Itu kutipan dari nubuatan Yesaya pasal 40. Mulai dari ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemudian Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. Jadi nubuatan Yesaya itu digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Allah mengutus Yohanes Pembaptis dari kandungan seorang wanita, Elizabeth. Tuhan justru numpang kandungan perempuan untuk mendatangkan keselamatan bagi umat. Dia pakai kandungan Elizabeth, lahirlah Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan umat menyambut kedatangan Tuhan. Dia pinjam kandungan Maria untuk melahirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pria-pria, tua muda, besar kecil, jangan sembarangan dengan wanita. Karena kandungan mereka dipinjam Tuhan untuk menyelamatkan bumi.
Saya sering melihat, bahkan sedih melihat berita-berita wanita disiksa, wanita dibuang, diabaikan, dihina. Memang tidak ada lagi wanita yang akan melahirkan orang seperti Yohanes Pembaptis. Tidak ada lagi wanita yang melahirkan orang seperti Yesus. Tetapi dari kandungan wanita akan lahir anak-anak Tuhan yang menyelamatkan generasi mereka di zaman mereka berdasarkan firman Tuhan. Beberapa minggu terakhir kita bisa melihat keadaan bangsa kita. Carut marut politik, di sana sini ada manipulasi, di sana sini ada money politik, di sana sini ada kebohongan. Terjadi di hampir seluruh wilayah dengan kasat mata yang menyedihkan. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang menyebut diri orang Kristen, yang punya pangkat jabatan, yang pasang salib di rumahnya, yang pasang salib di mobilnya, justru mereka juga terlibat dalam segala carut marut politik di Indonesia. Saya telepon ke kampung, kalian lagi ngapain? Kami lagi duduk, kami tunggu serangan fajar. Orang gereja. Jadi kalau ada saudara-saudara yang makan uang serangan fajar, bertobat, itu uang haram, itu darah orang. Jangan penuhi piring nasimu, meja makanmu dengan darah orang lain. Itu menjadi kutuk. Saya harus sampaikan dengan tegas. Kita mesti menjadi pola baru. Menjadi saksi seperti Yohanes Pembaptis. Pakaiannya kulit kayu. Bukan batik, bukan toga, bukan jas. Makanannya madu hutan, biji belalang. Belalang itu bukan hewan, bukan serangga. Di Israel ada sebuah pohon belalang dalam bahasa Indonesia. Persis seperti Cina. Tapi kalau dia kering, biji di dalamnya itu keras seperti batu kristal. Ya saya udah lihat tuh. Jadi makanan dia biji belalang dan madu hutan, bajunya kulit kayu. Tapi yang dia beritakan kebenaran Allah, kerajaan Allah. Coba kalau saya naik mimbar ini pakai batik, saya rasa majelis langsung rapat mendadak untuk mengusulkan terjadi pemecatan atau nggak usah diundang lagi. Karena kita udah biasa begini. Khotbah kita begini udah. Harus naik ke mimbar. Bertahun-tahun begini aja kita. Ini nggak salah. Tapi apakah kebenaran firman yang diucapkan itu membuat perubahan dalam hidup kita? Mesti ada progresnya. Yohanes cuma pakai baju dari kulit kayu. Jauh dari kemewahan. Dia nggak penting casingnya. Yang penting isinya. Dan membuat banyak orang bertobat. Apa buktinya? Orang berbondong-bondong datang ke Sungai Yordan untuk menjalani baptisan proselit. Berilah dirimu dibaptis. Baptisan pertobatan namanya. Pindah dari gaya hidup sia-sia, yang manipulasi, yang korupsi, yang makan itu serangan fajar, bertobat semua. Coba lihat kiri kanan, tanya sama orang sebelah. Masih ada sisa enggak? Menjadi saksi seperti Yohanes. Berarti apa? Hidup dalam kesederhanaan. Bilang amin. Makanya Yesus berdoa, ajarin kita berdoa, makanan kami yang itu doa Bapa kami.
Kalau makan banyak itu namanya doa Bapa kamu. Menjadi saksi seperti Yohanes Pembaptis artinya hidup dalam kesederhanaan. Tetapi yang dia beritakan ialah kebenaran Allah. Luruskan jalan bagi Tuhan. Karena jalan itu berliku-liku. Hidup yang penuh dengan problematika yang kita ciptakan sendiri. Timbun yang berlubang-lubang. Maka anak-anak Tuhan diminta oleh firman Tuhan. Kasih beres itu. Gaya hidup yang lama itu. Gaya hidup tukang bohong, manipulasi, korupsi, kekerasan dalam rumah tangga. Kasih beres. Amin. Luruskan jalan bagi Tuhan. Tapi saudara perhatikan, belum selesai Yesus naik ke surga, Yohanes dipenggal kepala. Mau dipenggal kepala? Banyak orang tidak mau penggal kepala. Yang dia penggal itu kepala ayam, kepala babi. Karena ingat perutnya aja. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya hanya karena dia beritakan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Atau berkompromi dengan kejahatan. Kompromi dengan dosa. Kompromi dengan segala keburukan-keburukan yang terjadi dalam masyarakat kita. Gereja mesti menjadi pola. Gereja mesti menjadi contoh yang baik. Gereja mesti katakan tidak kepada semua kejahatan yang melanda negeri kita. Mau menjadi seperti Yohanes Pembaptis? Bisa nggak? Bisa. Yohanes Pembaptis orang biasa. Yohanes Pembaptis itu bukan dewa dari langit tuh. Dia manusia biasa yang lahir dari kandungan seorang perempuan. Bisa lakukan? Bisa. Ini apa namanya? Pilihan. Kita memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Yang gereja menyebutnya dengan keugaharian. Tapi lihat nanti menjelang Natal, toko-toko semua diserbu habis. Karena apa? Baju baru, sepatu baru, rambut baru, gigi baru, gigi palsu maksudnya. Kayaknya kita lebih heboh Natal daripada hari-hari biasa. Maka Kristus itu cuma diidentikan dengan bulan Desember. Yesus lahir kapan? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus lahir kapan? Salam kiri kanan bilang selamat Natal. Yesus lahir kapan? Hari ini. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Ini kenapa Anda cuma sibuk bulan Desember? Aksesoris kita jauh lebih hebat dari kebenaran firman. Yesus lahir hari ini. Besok pagi saudara bangun, namanya apa? Hari ini. Di angkot-angkot di Jabodetabek ini ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Hari ini nggak usah naik, besok gratis. Begitu besok lagi datang, judulnya apa? Hari ini bayar, besok gratis. Datang lagi hari ini. Apa artinya itu ayat? Yesus tidak bisa diidentikan dengan tanggal-tanggal kita. Yesus itu 24 jam satu hari. 7 hari dalam satu minggu. 30 hari satu bulan. 365 hari satu tahun. Yesus setiap hari. Bilang amin. Makanya di rumah kami saya suruh istri saya bilang jangan bongkar pohon Natal. Biar dia tinggal di situ 365 hari. Oh iya, serius. Pohon Natal kami nggak perlu dibongkar. Biarin aja. Memang Tuhan itu tiap hari kok. Itu penting supaya kita ngerti kebenaran ini. Bukan soal pohon Natalnya. Yesus berkuasa 24 jam satu hari. Di mana? Di rumah kita. Di mana? Di dalam mobil kita. Di mana? Di gereja. Di mana? Di mana-mana. Dan itu akan membuat kita takut.
Kita akan mengatakan tidak pada semua kebohongan dunia. Kalau Anda mau tiru Yohanes Pembaptis, begitu caranya. Jadi gereja diminta, gereja dituntut, anak-anak Tuhan diminta, anak Tuhan dituntut. Hidup mempersiapkan segala sesuatu bagi Tuhan. Orang-orang yang belum percaya, sampaikan kebenaran. Orang-orang yang hidup sembarangan, arahkan mereka untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua, majelis, jemaat, kita semua punya tanggung jawab etis, tanggung jawab moral untuk membuat dunia ini menanti kedatangan Kristus. Saya ini lahir di desa. Desa saya itu dulu nggak di peta Indonesia. Betul, terpencil. Desa saya itu namanya Desa Eliasa. Dia ada di sebuah pulau namanya Pulau Selaru. Dia sedikit berbatasan dengan benua Australia. Bapak saya guru, bapak saya pendeta di situ. Jadi kalau ada berita, beritanya itu biasanya dulu nggak ada telepon. Itu kirim surat 1 bulan sebelumnya. Pakai perahu. Tanggal sekian, camat akan berkunjung ke desa ini. Wih, itu persiapannya. Ibu-ibu mulai tenun, kain tenunnya. Anak-anak mulai latihan nari. Mereka latihan paduan suara. Mulai kumpul makanan karena ada tamu dari kota. Saya waktu pindah ke kota, nanti ada bupati berkunjung. Persiapan kota luar biasa. Sampai di kabupaten, nanti gubernur akan berkunjung. Lihat orang persiapannya luar biasa. Latihan tiap malam. Berbulan-bulan hanya untuk menunggu gubernur datang. Apalagi presiden mau datang. Padahal orang-orang yang kita tunggu itu, setelah selesai menjabat, mereka akan mati. Kenapa? Memang manusia akan mati. Jabatannya juga berakhir. Kenapa kita sibuk sekali? Ini Yesus mau datang katanya. Kedatangan kedua. Biasa aja tuh. Kayak nggak ada sibuk-sibuknya, nggak ada heboh-hebohnya. Santai aja. Nah, mari kita jadikan kekristenan kita kekristenan yang riang gembira. Kekristenan yang bersuka cita. Karena Yesus akan datang. Amin. Dia datang kapan? Ada satu pendeta khotbah di Bali. Dia tanya begini, saudara-saudara, kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Satu ibu bilang begini, kapan kita bertemu lagi. Ada yang bilang kalau ada gempa bumi, tanda-tanda yang luar biasa. Ada segala macam problematika yang kita hadapi. Itu tanda. Sudah 2000 tahun kok gak datang-datang. Yesus bilang dalam kitab Matius 24, Dia akan datang jika segala suku bangsa telah mendengar Injil Kerajaan Allah. Yesus yang bilang. Nanti baca tuh Matius 24. Injil Kerajaan Allah akan diberitakan kepada segala suku bangsa, baru tiba kesudahannya. Segala suku bangsa belum dengar Injil. Banyak suku bangsa yang belum dengar Injil. Tapi kita gereja-gereja tiap hari begini terus. Tata ibadah terus, Natal terus, pohon Natal terus, baju baru terus. Yohanes Pembaptis nggak butuh baju baru, nggak butuh makan yang enak. Tapi banyak jiwa menyerahkan diri. Dibaptis. Jadi, beritakan Injil kepada segala suku bangsa. Banyak suku, dan sekarang ada suku baru yang sudah ada dan sedang berkembang pesat luar biasa di Indonesia. Suku itu, ingat,
namanya suku punya budaya sendiri, gaya hidup sendiri, tradisi sendiri. Suku Ambon punya gaya sendiri, suku Manado punya gaya sendiri, suku Batak punya gaya sendiri, suku Sunda, masing-masing suku punya budaya, punya tradisi, punya gaya hidup. Nah, suku yang baru ini juga punya gaya hidup sendiri. Dia bernama suku milenial. Suku itu punya gaya sendiri kan? Dia anak muda. Apa gayanya? Gadget. Apa gayanya? Celana pendek. Apa gayanya? Baju setengah tiang. Keluar buah dadanya dikit. Paha putihnya keluar. Itu gaya suku milenial. Ngetrek di jalan. Tidak mau dengar orang tua lagi. Makanannya juga fast food. Tidak suka lagi makan di rumah. Kalau mama tegur, mama kampungan. Bapak tegur, bapak ketinggalan zaman. Suku milenial itu, jika tidak diurus dengan benar, Anda akan lihat hasilnya. Kami sedang bekerja luar biasa untuk menolong suku milenial ini. Gayanya beda. Dan mereka mesti dengar apa? Injil kerajaan Allah. Tapi kalau saya pakai toga, kapan saya makan sama Fendi? Fendi akan merasa saya nggak cocok sama bapak kan pakai toga, aku kan pakai sendal jepit. Maka Yohanes Pembaptis datang ke orang-orang di hutan belantara, dia nggak mungkin pakai toga, dia nggak mungkin pakai baju imam dari Bait Allah, dia nggak mungkin pakai baju orang Farisi, dia mesti pakai baju orang di hutan belantara. Supaya kebenaran itu bisa masuk kepada hidup mereka. Itu yang disebut penginjilan kontekstual. Contoh Yunus. Yunus itu, dia nabi, orang Yahudi asli. Tuhan mau utus dia ke Niniwe. Niniwe itu ibu kota Asyur. Niniwe itu bangsa kafir yang menyembah banyak sekali dewa. Tuhan mau Niniwe bertobat. Yunus pergi nggak? Yunus lari. Kabur ke Tarsus naik kapal. Lalu Tuhan izinkan dia ditelan. Ikan apa? Ikan paus. Namanya ikan besar. Terjemahan lama ikan paus, terjemahan baru ikan besar. Pertanyaannya, kenapa Yunus ditelan ikan? Tuhan kan gampang sekali lembutkan hati orang Niniwe. Yunus datang sampaikan firman, selesai itu. Tapi kenapa mesti melalui ikan? Karena orang Niniwe punya kepala dewa namanya Dagon. Dagon adalah ikan. Kepala dewa orang Niniwe namanya ikan. Dalam bahasa sana, Dagon, badannya setengah manusia, setengahnya ikan. Dewa itulah yang disembah orang Niniwe. Maka Tuhan numpang casingnya, Tuhan izinkan ikan itu telan Yunus. Yunus dimuntahkan di pantai Niniwe. Orang semua kaget, apa? Kita dikunjungi anak dewa. Tahu dari mana? Kan dewa baru muntahin dia. Dewa baru melahirkan anaknya di pantai kita. Ini kan kebanggaan luar biasa. Dikunjungi anak dewa, siapa yang gak bangga? Baunya apa? Bau ikan kan 3 hari gak mandi. Orang ini tahu nih anak dewa muncul. Waktu dia buka mulutnya sampaikan firman Tuhan. Satu bangsa bertobat. Amin. Ini yang disebut kontekstual. Cara Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa. Pakai baju dari kulit kayu. Makanan itu makanan orang-orang di padang gurun itu. Itu baju mereka. Supaya dia jadi kawan mereka. Dan ketika dia berkawan sama mereka, dia sampaikan kebenaran dan orang serahkan diri. Tuhan numpang casing. Jadi jangan lihat penampilannya. Jangan lihat casing. Hidup
bersaksi seperti Yohanes artinya tiru gaya Yohanes. Dia tidak memilih. Ada satu hamba Tuhan bilang, ayo kita pergi ke sana. Pedalaman, dia tanya begini, Pak, di sana ada Indomaret nggak? Di sana ada Alfamart nggak? Kenapa tanya begitu? Kalau belum ada Indomaret berarti masyarakatnya belum maju. Jadi kau tunggu maju dulu baru beritakan Injil. Udah banyak yang mati, kau tunggu Indomaret kapan masuk? Mari hidup seperti Yohanes Pembaptis. Dia mengutamakan firman. Dia menegur kesalahan, menegur dosa, termasuk raja sekalipun. Dan resikonya putus kepala. Itu saksi. Saksi itu ada dua istilah dalam bahasa Inggris. Witness. Witness artinya cerita. Menceritakan Kristus. Tapi yang kedua, evidence artinya bukti. Saya bukti bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Bilang amin. Jadi mesti dua. Sisi yang satu bercerita, sisi yang kedua aku bukti bahwa Kristus itu hidup. Itu yang kemudian Yesus menggunakan istilah kamu terang dunia, kamu garam dunia. Ini kita praktekkan, maka tema ini berguna buat kita. Jadilah saksi seperti Yohanes Pembaptis. Usianya nggak lebih dari 33 tahun. Tapi dunia berubah. Yesus 33,5 tahun. Dunia berubah. Jangan sampai gara-gara kita orang tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita menyambut kedatangan Kristus. Selamat merayakan Natal tahun 2024 di bulan Desember.